ratusan etnik di alam Melayu. Sekarang menurut statistik ada lebih kurang 700 etnik di alam Melayu. Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Kiranya rahmat Tuhan selalu bersama kita semua. Ya, ada negara tetangga Indonesia memang getol sekali untuk berbicara tentang peradaban Melayu. Dan ada salah satu video dari sebuah acara di negara jiran yang sebenarnya membedah tentang pemikiran dari salah seorang pakarnya tentang citra budaya dan peradaban bangsa Malaysia. Namun salah seorang profesornya dalam sesi pemaparan masih memiliki angan-angan akan tamadun dan penyatuan Melayu Raya dengan memperkukuh konsep Melayu Mahabangsa, yang mana salah satu usahanya yaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di seluruh alam Melayu. Kemudian mengatakan bahwa Melayu bukan hanya konsep biologis, akan tetapi juga konsep budaya. Oke, kita tonton dulu cuplikan videonya. Jadi Melayu bukan konsep biologis, bukan konsep darah semata-mata. Melayu ialah konsep kultur, kata orang Indonesia, pada perkataan Belanda. Konsep peradaban, konsep tamadun. Maka itu Melayu dapat diterima oleh orang Bugis, oleh seluruh ratusan etnik di alam Melayu. Sekarang menurut statistik ada lebih kurang 700 etnik di alam Melayu. Indonesia mengambil pendekatan daripada pengalaman ratusan tahun di alam Melayu dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau bahasa kebangsaan, meskipun dirubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Tapi seperti kata Profesor Muhammad Yamin, iaitu arkitek kemerdekaan Indonesia, justru katanya bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Akarnya bahasa Melayu, tapi kemudian mengalami jalan sejarah yang sedikit berbeda dengan pengaruh bahasa daerah, bahasa tempatan, pengaruh bahasa Belanda dan sebagainya. Tetapi akarnya tetap bahasa Melayu. Demikianlah Islam pada abad-abad silam, khususnya dalam zaman Kesultanan Melayu, telah menjadi unsur penyatuan umat di alam Melayu tanpa membataskannya hanya pada etnik Melayu seluruh. Dan inilah pada hemat saya kerja besar, agenda besar yang mesti kita lanjutkan. Dan ini juga perkara yang banyak disinggung oleh almarhum Ustaz Sri Fadil dalam syarahan dan juga dalam kuliahnya. Penyatuan Melayu Raya dengan pengertian bangsa Melayu Mahawangsa. Mahawangsa itu bangsa besar. Maha besar, wangsa itu bangsa. Ini harus dijadikan slogan untuk kita bergerak menyatukan umat di rantau alam Melayu. Yang Melayu dan bukan Melayu, supaya kita ada kekuatan berdasarkan bahasa Melayu dan bagi Islam berdasarkan akidah Islam yang sama. Dan pada zaman itu jugalah kita menyaksikan bagaimana tamadun atau peradaban Melayu itu muncul dengan cukup gemilang dalam semua ranah ataupun bidang yang saya sebut tadi, baik undang-undang, hukum kanun Melaka, kitab induk yang disadur oleh pelbagai kerajaan Melayu yang lain, dijadikan kitab bagi pedoman menata masyarakat berdasarkan kitab undang-undang masing-masing. Di Perak ada kitab undang-undang 1999 Perak yang lain daripada hukum kanun Melaka, tapi bersandarkan bahagian besarnya undang-undang Islam. Dan kita juga menyaksikan Batu Surat Terengganu 1303 juga melakar soal undang-undang Islam pada Batu Surat di Kuala Terengganu. Jadi tentang bahasa juga itulah ketikanya bahasa Melayu betul-betul muncul sebagai bahasa yang kita kenal hingga kini. Pertalian bahasa Melayu klasik sebagaimana dalam kitab-kitab, dalam kitab-kitab turas, dalam manuskrip Melayu lama, itulah yang mengalir dalam bahasa Melayu baharu sekarang, walaupun ada perbedaan gayanya. Sedangkan kalau kita membuat perbandingan kesejarahan antara bahasa Melayu kini, klasik dengan bahasa Melayu kuno, itu abad ke-7, sangat jauh perbedaannya. Selalu saya menayangkan slide bagaimana pertama tulisannya pun tak dapat kita baca, tulisan Palawa. Yang kedua, walaupun ada perkataan yang masih kekal, misalnya naik, mudik, ratus, laksa, tetapi wacana keseluruhannya itu tak dapat dipahami. Tapi kita membaca Batu Surat Terengganu, meskipun ada kesulitan sedikit, tetapi kita masih dapat menangkap apa kira-kira kandungan Batu Surat Terengganu. Ini satu hal yang penting sebab kita menggerakkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di negara kita dan persatuan di seluruh alam Melayu. Saya tidak dapat bicara panjang tentang itu. Telah banyak saya tulis di sana sini, jadi saya ringkaskan saja.
Dan tahap ketiga menyaksikan bagaimana tamadun Melayu menghadapi tantangan kerana dalam zaman penjajahan tamadun Melayu diperosokkan demikian rupa oleh penjajah Inggeris. Dalam hal pendidikan, kita semua tahu bagaimana nilai dan taraf pendidikan sekolah Melayu telah disamaratakan dengan taraf sekolah vernakular Cina dan Tamil, dan batasan hingga ke peringkat sekolah rendah, dan kemudian dari tahun 6 tahun menjadi 4 tahun tidak ada waktu itu konsep sekolah menengah Melayu, dan kurikulumnya yang sangat terbatas pada hal ehwal kekampungan, pertanian, pertukangan dan sebagainya. Itu semua merupakan kesan penjajahan yang menenggelamkan kehebatan pendidikan Melayu. Ya, bahasa Indonesia itu bahasa netral. Karena saat berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara dan bangsa melalui proses yang panjang dan analisa kenegaraan untuk mencari bahasa yang benar-benar netral agar dapat menjadi bahasa bersama atau bahasa persatuan. Sebagaimana dalam National Geographic, bahwa Indonesia adalah negara yang tidak egois karena tidak memaksakan bahasa dari salah satu etnis menjadi bahasa nasionalnya, yang tidak hanya terdiri dari unsur bahasa Melayu saja, tetapi juga dari bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan bahasa-bahasa asing, sehingga itu bahasa Indonesia dijuluki sebagai bahasa yang netral. Sekalipun bahasa Indonesia induknya dari bahasa Melayu, namun ia terlahir dengan identitas dan ciri khas yang berbeda dengan bahasa induknya, sehingga terdapat beberapa perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Pada bahasa Melayu mengandung konsep identitas kemelayuan, di mana dalam konsep identitas Melayu terdapat sistem tersendiri, baik itu bahasa, adat istiadat, dan unsur agama. Sedangkan bahasa Indonesia meretas semua suku, agama, ras, dan golongan dengan identitas nasional. Kemudian bahasa Melayu murni tidak diperkaya dengan sarapan bahasa-bahasa asing maupun bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia memiliki sarapan-sarapan tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu antar sesama warga negara Indonesia yang berasal dari ragam suku, golongan, agama, dan ras. Sementara bahasa Melayu didaulat sebagai bahasa etnis di beberapa daerah yang ada di Indonesia, yang masih terus dilestarikan dan tidak bercampur dengan bahasa-bahasa asing. Namun Indonesia tidak menolak atau fobia dengan Melayu, karena Melayu selain sebagai induk bahasa Indonesia, sebagian warga negara Indonesia juga beretnis Melayu yang mendiami beberapa daerah di Indonesia, dan bahasa Melayu di Indonesia terus dilestarikan tanpa dicampur aduk dengan bahasa-bahasa asing. Disinilah yang membedakan Indonesia dengan Malaysia. Manusia Indonesia berasal dari ras dan DNA yang berbeda-beda, suku, golongan, agama, dan daerah yang berbeda-beda pula, namun terikat dalam satu kesatuan, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang semuanya bersatu padu dalam nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, demikian sekilas video ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.